I just had to let you know you're Dalam dunia pengiriman, setiap perjalanan dimulai dari satu sistem. PT First Delivery mengelola banyak armada untuk memastikan setiap barang sampai tepat waktu. Namun, di balik setiap pembelian armada, terdapat nilai besar dan resiko yang tidak kecil. Karena itu, setiap langkah harus melalui proses yang terencana dan terstruktur. Mulai dari analisis kebutuhan hingga alur sistem yang saling terhubung. Inilah gambar sistem pembelian armada di PT First Delivery. Pada bagian ini, kami menganalisis pengendalian internal pada proses pembelian armada di PT First Delivery berdasarkan beberapa departemen. Pada Departemen Armada, perusahaan sudah melakukan analisis kelayakan sebelum pembelian. Namun, penilaian risiko masih lemah karena belum ada prosedur formal untuk mengidentifikasi risiko operasional. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prosedur sebagai pengendalian preventif. Pada bagian akuntansi dan keuangan, permohonan pembelian sudah direview sesuai kondisi keuangan, tetapi belum ada verifikasi independen terhadap data anggaran. Maka perlu diterapkan pengendalian detektif berupa verifikasi berkala untuk memastikan akurasi. Dari sisi direksi, otorisasi formal sudah dilakukan, namun pengawasan pada tahap pelaksanaan masih kurang. Solusinya adalah penguatan sistem otorisasi berjenjang agar kontrol lebih optimal. Terakhir, pada bagian pembelian, proses lelang sudah berjalan dengan melibatkan beberapa vendor, namun masih ada risiko kolusi karena kurangnya transparansi. Oleh karena itu, perlu pemisahan tugas antara pelaksana lelang dan pemilih vendor sebagai bentuk pengendalian preventif. Dengan perbaikan tersebut, diharapkan sistem pengendalian internal menjadi lebih efektif dan mampu meminimalkan risiko dalam proses pembelian armada. Baik, sekarang kita masuk ke bagian pertama, yaitu tabel aktivitas. Tabel aktivitas ini merangkum seluruh proses yang terjadi dalam sistem pengadaan armada di PT First Delivery, mulai dari analisis kebutuhan hingga rekonsiliasi keuangan. Secara keseluruhan, terdapat 23 aktivitas yang melibatkan 6 entitas internal, yaitu bagian armada, divisi akuntansi dan keuangan, direksi, divisi pembelian, bagian GL, serta bagian AP dan kasir, ditambah satu entitas eksternal yaitu vendor. Proses dimulai dari aktivitas nomor 1 dan 2, di mana bagian armada melakukan analisis kebutuhan armada berdasarkan anggaran penjualan tahunan dan data kapasitas. Kemudian, mengajukan permohonan pembelian ke divisi akuntansi dan keuangan. Selanjutnya, aktivitas 3 dan 4, divisi akuntansi dan keuangan melakukan review kondisi keuangan perusahaan. Jika dinilai layak, permohonan diteruskan ke direksi untuk mendapatkan surat otorisasi pembelian. Aktivitas 5-7 merupakan proses bidding atau lelang. Divisi pembelian mengundang vendor, mengevaluasi penawaran bersama divisi akuntansi dan keuangan, kemudian membuat PO sebanyak 3 rangkap, 1 untuk vendor, 1 untuk AP, dan 1 sebagai arsip. Aktivitas 8 hingga 14 adalah proses penerimaan armada. Vendor mengirimkan sales order dan truk. Kemudian, divisi pembelian dan bagian armada memverifikasi kesesuaian dokumen pengiriman dengan PO sebelum ditandatangani manajer. Aktivitas 15-23 adalah proses keuangan dan pencatatan. Dimulai dari bagian GL mencatat penambahan aset.
Bagian A atau P melakukan three-way matching. Kasir menyiapkan pembayaran hingga rekonsiliasi bank menggunakan MIOBI. Setelah memahami tabel aktivitas, selanjutnya kita akan melihat gambaran umum sistem melalui diagram konteks. Diagram konteks merupakan representasi tingkat tinggi yang menunjukkan hubungan antara sistem dengan seluruh entitas yang terlibat dalam proses pengadaan armada. Di bagian tengah diagram, terdapat proses utama yaitu sistem pengendalian internal, purchasing armada PT Price Delivery. Sistem ini menjadi pusat dari seluruh aliran data dalam proses pengadaan armada. Di sisi kiri atas terdapat bagian armada yang mengirimkan data seperti anggaran penjualan, kapasitas operasional, dan laporan pemeriksaan fisik ke sistem. Sebagai output, bagian armada menerima laporan kebutuhan armada dan dokumen tanda terima. Di bagian kiri tengah terdapat direksi yang memberikan otorisasi pembelian kepada sistem melalui surat persetujuan. Selain itu, direksi juga menerima cek untuk ditandatangani sebagai bentuk persetujuan pembayaran. Di kiri bawah terdapat divisi akuntansi dan keuangan yang melakukan review kondisi keuangan dan mengirimkan hasil persetujuan permohonan ke sistem. Selanjutnya, di sisi kanan terdapat vendor yang mengirimkan dokumen penawaran, sales order, pengiriman barang, serta invoice dan menerima purchase order serta pembayaran dari sistem. Terakhir, di bagian kanan bawah terdapat bagian kasir yang menerima perintah pembayaran dan menyiapkan cek untuk vendor. Secara keseluruhan, diagram konteks ini menunjukkan hubungan antara 5 entitas utama dengan sistem, dengan aliran data dua arah yang saling terhubung dalam proses pengadaan armada. Sekarang kita masuk ke DFD level 0. Jika diagram konteks hanya menampilkan satu proses utama, maka DFD level 0 memecah proses tersebut menjadi subproses yang lebih detail. Di sistem ini, kita punya 4 subproses utama sesuai diagram. Proses pertama, analisis kebutuhan armada dan usulan. Bagian armada menginput anggaran dan penjualan dan data kapasitas operasional. Hasilnya berupa laporan kebutuhan yang dikembalikan ke bagian armada dan formulir permohonan pembelian ke divisi akuntansi dan keuangan. Semua data kebutuhan diarsipkan di arsip data kebutuhan. Proses 2.0, otorisasi dan pemilihan vendor. Divisi akuntansi dan keuangan melakukan review kondisi keuangan. Jika disetujui, direksi menerbitkan surat otorisasi pembelian. Dengan otorisasi ini, dilakukan pemilihan vendor dan hasilnya disimpan di file vendor. Proses 3.0, pemesanan PO dan penerimaan armada. Berdasarkan data kebutuhan dan data vendor terpilih, dibuat purchase order yang dikirim ke vendor. Vendor lalu mengirim dokumen penawaran, sales order, truk beserta shipping advice, dan invoice. Setelah armada diterima, dibuat laporan hasil pemeriksaan fisik dan dokumen tanda terima ke divisi akuntansi dan keuangan. Proses 4.0, pencatatan dan pembayaran hutang usaha. Menggunakan data PO dan salinan invoice yang sudah dicek bagian kasir. Dilakukan three-way matching, kasir menyiapkan cek pembayaran ke vendor. Sementara itu, dilakukan jurnal penambahan aset ke GL, update subsidiary ledger hutang, serta posting dan rekonsiliasi bank di MIOB GL. Sebagai kesimpulan, sistem pengadaan armada PT Fast Delivery pada DFD level 0 terdiri dari 4 subproses utama, mulai dari analisis kebutuhan, otorisasi dan pemilihan vendor, pemesanan hingga penerimaan, sampai pencatatan dan pembayaran. Semua entitas dan aliran data sudah terintegrasi dengan baik. Demikian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. I just had to let you know you're